kotoran kambing yang sudah kering ya. Ini tuh ya, masih juga pakcoy merah di sini. Semoga Jakarta bebas banjir. Di lemari itu awet 7 November 2020. Ini dia update kebun kita. Pakcoynya yang kecil-kecil ini, walaupun kecil-kecil ya, tapi tetap menghasilkan lah ya. Ini juga kucai, masih dibelah-belah. Nanti suatu saat nanti dia akan subur kembali seperti kakak-kakaknya ini ya. Ini kalau yang udah tebel-tebel kayak gini biasanya Momi jual juga, kadang dipakai masak juga, dijual juga bisa. Karena Momi sekarang udah punya daun bawang teman-teman, tapi masih pengen punya kucai juga gitu ya. Nah, jadi suatu saat ada yang mau beli, jadi Momi kerok seperti ini, itu tuh akarnya tuh udah nyampe sini teman-teman. Lumayan kan, menghasilkan uang juga teman-teman ya, dijual seperti itu. Dan tanamannya tetap subur gitu ya. Dan ini wortel kuroda kita ya, umurnya Momi tuliskan di bawah karena ini dari Semaiklopédia. Kalian bisa lihat ketika Momi menyemai si wortel kuroda ini, nggak semuanya bisa ditanam, jadi ini cuman beberapa yang bisa ditanam di planter bag 30 liter ya. Ini 30 liter. Dan ini kangkungnya. Kalau kangkungnya seperti ini, kangkungnya rasanya pengen sih aku refresh ulang dengan benih aja ya. Ini kan selama ini belum pernah beli benih sedikit pun, udah 2 tahun mungkin ya. Kangkung itu hanya hasil dari tancap-tancap bekas panen sebelumnya. Nah, ini yang pot talang, yang pakcoy juga sepertinya juga memang kurang subur. Makanya pokoknya media tanam yang racikan toko itu kadang-kadang kurang subur. Enakan ngeracik sendiri walaupun sama-sama beli di toko, tapi kita beli masing-masing aja. Kayak pupuk kandang kambingnya sekarung, tanahnya sekarung, sekam bakarnya sekarung, dicampur terus lebih subur aja gitu ya, dibandingkan yang sudah tinggal masukin ke pot talang hasil yang jadi. Lalu kita lihat bayam Brazilnya di sini. Nah, ini karena beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu atau ya, itu udah dipanen jadi dia gundul. Sebelumnya subur, Masya Allah, suburnya parah banget ini ya, rimbun banget. Nah, ini jahenya ya, jahe yang nyelip di samping sini. Ini pakai planter bag 30 liter juga, dan dia ternyata menyebar teman-teman. Tuh jahenya cantik banget sekarang tuh. Dan dia sepertinya menyebar tuh ya, dia punya akar itu menyebar sepertinya tuh, gede-gede. Tuh ada mulai tumbuh lagi kan. Nah, sepertinya sebelumnya itu cuma satu rumpun di sini aja, terus tiba-tiba ada lagi di sini. Mirip kunyit dia ya. Rupanya tuh ada, kita hitung ya, 1 2 3 4 5. Ini 6 7 8 9 10. Tuh ada 10 ya, kita hitung, kita ingetin jumlahnya ada 10. Nanti dia ada berapa lagi. Misalnya 2 bulan lagi Momi expose keadaan dia. Dan ini sebenarnya update kunyit teman-teman, tapi kenapa ciplukan yang kelihatan? Karena Momi numpangin ada pohon ciplukan, ditumpangin di sini, biarin aja ini subur banget, Masya Allah. Karena Momi tuh seneng banget sama ciplukan yang ada di salad ya. Ciplukan itu tumbuhan liar, di mana-mana juga sebenarnya tumbuh ya. Cuman di Jakarta sini aku kalau nanam ciplukan ini di bawah ya, dan dia tumbuh sendiri di bawah, itu pasti tetangga tuh pada mampir. Jadi orang yang jalan itu pasti pada ngeliatin, aduh ini kan udah mulai langka, terus ini kan ini obat ini. Karena kalau Momi kan nggak begitu paham ya ini obat apa ya, silakan googling aja lah. Kalau yang kayak gitu-gitu Momi tuh pahamnya apapun makanan yang diberikan Allah ya, itu pasti ada manfaatnya, ada kelebihan kekurangan, ya udah dimakan aja tanpa harus melihat dia punya khasiat apa. Itu makanya Momi paling nggak bisa ditanya, ini emang kamu nanam ini khasiatnya apa, aku nggak tahu, karena ini makanan aku ya, makanan aku ya, itu aja, that's it yang aku ketahui. Kalau misalnya mau nanya khasiat ya ada googling lah, silakan googling aja gitu. Nah, ini update kunyitnya sebenarnya ini, alhamdulillah ya Allah, akhirnya dia tumbuh. Padahal ini aku deg-degan banget. Ini soalnya umbinya kecil banget teman-teman. Aku ceritanya mau pelit nih. Jadi aku mau ngeliatin ke kalian ini nanti setahun kemudian ada berapa gram. Jadi aku mau pelit, agak deg-degan. Kirain nggak akan numbuh, ternyata numbuh juga akhirnya ya. Pecah telur ini. Dan ini Momi menanam terong yang bermasalah banget tuh, lihat banyak sekali epitnya. Ini dipindah dari 15 liter. Numpang iseng-iseng banget tuh, banyak banget epitnya.
banyak semutnya ya. Nah, numpang banget di ini nih bekas nanas. Kalian ingat kan dulu Momi punya nanas, tapi nanasnya sekarang udah dibongkar. Dan dulu bekas Momi, ketidaktahuan Momi, nanas itu mati dikarenakan Momi sering banget rajin buang sampah segar dapur ke dalamnya langsung, sehingga banyak sekali mengundang-undang semut dan segala macam. Akhirnya busuklah si nanas itu, dan sekarang udah nggak pernah lagi. Akhirnya sih sudah kering, tapi tetap masih ada kan semut-semut seperti itu. Nah, makanya ini aku juga heran, ini hebat banget nggak dimakan ya. Apakah binatang tanah nggak suka sama terong ya? Ya udah biarin aja deh, ini juga sakit juga kan. Jadi aku nating tulus sih sebenarnya, kalau dia mati ya udahlah gitu loh ya, nasib lo deh terong. Tapi ternyata masih diberi kehidupan sampai sekarang ya, it's okay. Ini numpang, pokoknya tiap ada telang yang tumbuh tuh aku pindahin teman-teman, jadi untuk dijual juga ya. Nah, juga ada seledri di sini, aku pindah-pindahin aja. Jadi yang beli telang, makanya Momi mau ngeliat ini bunga apa, nanti sampai keluar bunganya baru Momi jual gitu. Ini terongnya cakep banget, Masya Allah ya, walaupun banyak juga epitnya. Tuh, epitnya sih ini nggak terlalu banyak ya, yang daunnya gede-gede banget ini. Bahkan beberapa nggak ada. Tuh, ini ada beberapa, sebagian kecil aja. Itu mulberry-nya yang udah dipangkas seperti itu bentuknya. Ada juga ciplukan di sini, dibiarin aja deh, soalnya ciplukan nggak lama kok hidupnya, nanti lama-lama juga mati. Aku perlu banget soalnya ciplukan untuk makan salad, enak banget. Ini juga kembang kolnya ya, cantik sekali, Masya Allah. Apakah kita lihat di musim hujan ini, apakah dia bisa crop juga, menghasilkan crop. Apalagi ini tumbuh di vegetable planter bag 50 liter, tapi tanahnya semua bekas teman-teman. Jadi ini ya keajaiban Allah, Allah aja yang membiarkan dia hidup, karena dia sempat dimakanin kok kalau nggak salah. Yang di bawahnya itu sama binatang tanahnya gitu, tapi ya dia hidup ya wes, alhamdulillah aja ya. Yang ini juga sebenarnya tanahnya tuh mau ditanamin sayuran, tapi aku pesimis karena banyak sekali binatang tanahnya ya. Iyalah, ini kan tanah-tanah bekas tuh yang jalan-jalan itu ya. Ini kan tanah-tanah bekas nanam dulu bunga telang tumpuk ya, tapi tanahnya berat lah. Aku mau ganti semuanya tuh berat aja ya. Perempuan tenaganya kecil bos. Jadi nggak mungkin aku ganti tanahnya semua terus dengan ganti yang baru. Ya udah, keajaiban aja lah tumbuh. Jadi aku taruh dulu sebagian dengan pot-pot kecil sampai ini berhasil. Tuh kan banyak banget binatang tanahnya ya, sampai berhasil kejual semua. Yang si telang-telang ini ya udah, nanti tanahnya mungkin hilang sendiri, binatang tanahnya baru ditanamin yang lain. Yang ini juga tumbuh-tumbuh liar aja. Ini Momi mau ngeliat dulu ini bunganya apa. Kalau bunga ungu lagi, kebanyakan bunga ungu aku cabut, dibuang karena udah nggak muat lagi. Jadi di atas ini sudah nggak ada bunga telang teman-teman, ini cuman untuk keperluan dijual aja. Dan ini iseng karena tanahnya tuh tanah-tanah bekas. Jadi aku nggak tahu ini mau tumbuh syukur nggak tumbuh, udah ya udah, tapi diberi tumbuh tuh sama Allah ini. Tapi epitnya banyak, tapi kelihatannya dia sehat ya, jadi aku biarin aja, epit itu aku biarin aja. Terus juga wortel, alhamdulillahnya delalahnya tumbuh. Ini kan waktu itu iseng doang nyebar benih wortel, ternyata tumbuh ya wes. Terus juga ini bunga kol lagi. Ini semua vegetable planter bag 50 liter teman-teman ya. Ini nggak tahu bakalan nge-crop nggak, bakalan ada kembang kolnya nggak, karena ini pakai media tanam bekas bunga telang zaman dulu juga. Dan ini ada terong juga ya, terongnya tuh banyak lagi, ada banyak di. Nah ini paling parah tuh, parah banget, geli nggak sih? Aku juga nggak mau ngapa-ngapain, biarin aja tuh sampai ada kayak serbukan-serbukan gitu dari epitnya, sampai daunnya tuh ngeliuk-ngeliuk dikit. Beda banget kan dengan terong yang ini, walaupun ada epitnya tapi dia nggak banyak. Nah nggak banyak, terus juga kayaknya pertumbuhannya cakep-cakep aja, biarin aja. Tapi yang ini yang sampai membuat tanamannya itu kelihatan sakit seperti itu ya teman-teman, biarin aja. Nah ini juga pakcoynya subur-subur banget. Sampingnya tuh ada seledri teman-teman. Ini pakcoy yang paling subur yang pernah mau lihat, karena dia gede daunnya ya. Ini mau dipetik aja deh, nanti kita panen. Tapi kok kayak ini sih, kayak busuk akar enggak ya? Nih paprika, tapi paprikanya kayaknya nggak ada buahnya nih. Terlama-lama aku tebang juga deh kalau nggak menghasilkan. Ini ada pakcoy merah di sampingnya ya. Momi seneng banget ada bunga kenikir ini ya, jadi cantik tanaman Momi. Jadi cantik kebun Momi ini teman-teman. Itu cuman iseng ditancap di situ ya, di pot gede ini ya.
Ada zucchini yang tidak menghasilkan juga sebenarnya nih zucchininya ya. Oke. Dan ini di samping ini sebenarnya sebelumnya melon tapi diganti nih dengan kale aja. Ini ada pakcoy merah. Kale kan berharap tumbuhnya subur ya di planter bag 30 liter ini teman-teman. Pengennya dia memanjang. Kalau 30 liter kan dia bisa lama lah hidupnya paling nggak. Kalau di 15 liter kale cuman setahun teman-teman hidupnya. Nah ini dia cabai rawit kita. Di musim hujan ini dia seperti sakit ya, walaupun udah ada cabai-cabainya, dan aku mau panen sekarang aja daripada dia busuk ya. Sepertinya ada tanda-tanda mau busuk. Jadi aku mau panen semua, daunnya juga menguning semua beginilah. Ya tapi di sini lucunya tuh sehat tuh. Yang itu ada daun yang masih hijau sehat. Ya udah hasil pangkasan ini padahal juga. Biarin deh. Padahal sering dipupuk juga. Biarin aja. Oke, kita panen aja semuanya ya. Lumayan ya teman-teman. Nanti aku mau hilangin si batang-batangnya supaya dia lebih oke, dimasukin ke dalam freezer. Jadi kalau Momi mau nyambel tuh tinggal ambil dari freezer tanpa harus mengupas lagi batangnya ya. Alhamdulillah. Momi tuh seneng banget teman-teman, musim hujan gini rasanya damai, sejuk banget, anginnya tuh dingin-dingin gimana gitu ya. Bagi orang Jakarta yang biasa dapat panas setiap hari, apalagi di atap sini, kalau udah kayak gini tuh adem banget ya. Bener-bener berkebun itu refreshing banget teman-teman. Hanya sekedar kupasin batang-batang cabai aja, walaupun cabainya nggak begitu bagus hasilnya, itu udah seneng. Bener-bener. Bagi kalian yang punya anxiety, bagi kalian yang punya masalah pencernaan, sakit, kecemasan, gangguan kecemasan, itu kayaknya kalau bersahabat dengan alam, kayaknya itu penyembuhnya deh teman-teman. Bener deh, rasain kasih sayang Allah ke kamu dengan terpaan angin sejuk seperti ini. Enak banget, apalagi disambi berkebun organik. Tuh teman-teman, cabai Momi jadi lebih rapi kan teman-teman, karena sudah dihilangkan batangnya. Lucu ngeliatnya ya. Tadi Momi baru panen pakcoy merah dan pakcoy hijau. Indah banget ya teman-teman. Nyanyi apaan sih? Nggak jelas.